Rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Telah wafat ibunda, Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ya Allah, ampunilah dosa ibu, rahmati ya Allah, terima semua kebaikannya, lapangkan kuburnya ya Allah, lindungi dari fitnah kubur, ringankan hisab, jadikan ahli surga ya Allah. Allahumma gfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Taqabbal minna ya arhamar rahimin innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada semua pihak yang berbelasungkawa, memberikan perhatian, kepedulian, terutama doa. Semoga menjadi amal soleh bagi yang melakukan kebaikan ini, dan semoga dikabulkan oleh Allah sehingga almarhumah benar-benar di alam barzahnya diberikan aneka karunia sampai yaumul qiyamah kelak, diringankan hisab dan dijadikan ahli surga. Terima kasih hadirin. Saya baru tiba dari Tanah Suci kemarin, jadi tidak bisa mendampingi saat akhir hayatnya, saat pengurusan jenazahnya, dan juga saat penguburannya. Semuanya sudah ada garis takdir. Sebetulnya mau membahas persiapan Ramadan tazkiyatun nafs, tapi bolehkah cerita sedikit tentang ibunda? Saya anak sulung. Ayah saya seorang pemuda desa, kemudian sekolah di Bandung, sempat menjadi guru, lalu masuk menjadi seorang prajurit TNI Angkatan Darat. Itulah sebabnya tinggalnya di KPAD, Komplek Perumahan Angkatan Darat. Waktu muda ayah saya menikah dengan anak dari yang tempatnya kos, indekos. Jadi kos di rumah, naksir anaknya, gitulah. Dan hasilnya ini. Ada 4 anaknya, saya, Adeda, A Agung yang wafat usia 25, dan Tenggen, berempat. Alhamdulillah. Dibesarkan sebagai anak tentara, jadi lebih banyak pendidikan yang berbau dunia tentara, disiplin, rapi, tertib, teratur. Jadi kalau teman-teman melihat sekarang Darut Tauhid seperti ini, syariatnya diantaranya adalah pendidikan ayah. Setia kawan adik kakak ini, sehingga sampai sekarang pun tidak berpisah, tinggal 3 ini. Jadi kalau satu membuat kesalahan, biasanya anak lelaki yang 3 ini harus memikul. Jadi dilatih sedemikian rupa sehingga keluarga ini setia satu sama lain,
Alhamdulillah, walaupun memerlukan proses. Dalam perjalanan adik yang ketiga ini sakit, sesudah dilumbal diambil cairan dari sumsum tulang belakang, separuh badannya menjadi terbatas kemampuannya. Masih bisa sekolah SMA walaupun kakinya sudah diseret. Masih kuliah di Fakultas Ekonomi Unpad walaupun sudah digendong. Saya dan Adeda bergiliran menggendong adik ini ke sekolah, ke kampus. Sampai akhirnya meninggal adik ini. Dan bagi AA, adik inilah yang jadi guru. Karena adik ini dikaruniai oleh Allah hidayah lebih dekat kepada Allah dibanding saya. Adik ini dengan izin Allah ibadahnya terjaga, tahajudnya, ke masjidnya walaupun harus digendong ke masjidnya. Walaupun harus digendong, dan adik inilah yang menyadarkan AA sehingga bisa berubah, lebih memilih hidup di jalan Allah. Sebelumnya sholat tapi tidak serius di dalam agama. Semoga Allah memuliakan adik ini. Jadi guru pertama AA itu adalah adik kandung sendiri yang jauh lebih muda usianya. Mungkin teman-teman banyak melihat di sini kenapa banyak yang punya kekhususan, ya kan? Ada Mas Punto, tidak bisa jalan, tidak bisa lihat, banyak di sini. Dan harapannya 10% dari 1.200 karyawan Darut Tauhid dan perusahaan lainnya adalah saudara kita yang memiliki kekhususan. Salah satu penyebabnya adalah guru saya yang pertama, yaitu adik, juga memiliki keterbatasan fisik. Sesudah dioperasi itu matanya sebelah tidak berfungsi dengan baik, telinganya tidak berfungsi, separuh badannya tidak berfungsi, tapi hatinya bisa menggugah dan mengubah kakaknya jadi tobat. Karena adik ini sakit memerlukan biaya banyak, walaupun ayah saya seorang perwira menengah waktu itu, dana banyak terkuras untuk mengobati adik. Ibu tampil menjadi wirausahawan, wirausaha mandiri, dan dari sanalah bakat wirausaha saya timbul. Sehingga jangan heran kalau lihat Darut Tauhid sekarang banyak bisnisnya, ya. Ya itu tuh didikan mak garis lunak. Ibu yang mendidik ya konsisten, begitulah. Tidak ada orang tua yang sempurna. Di balik kelebihan dan kekurangan semuanya jadi pelajaran. Tidak apa-apa, ini cerita keluarga ini. Ayah saya sebagai pensiunan tentara pernah berkata begini dulu tuh, AA, kalau mau dakwah kemanapun, insya Allah tidak akan kecolongan. Maksudnya kalau sudah waktunya meninggal akan bersama, gitulah yang saya pahami. Maka pergi dakwah kemana? Menjelajah Eropa, Amerika, jauh-jauh dan lama-lama. Pas ke Mekah, persis seperti bulan Ramadan, yang harusnya 9 hari jadi 5 hari. Tiketnya tuh pulang hari Minggu, ternyata Bapak sudah berada di rumah sakit. Pulang ke rumah sakit, malam Seninnya itikaf di Masjid Hidustira itu, sahur di sana, dan Seninnya ayah wafat. Alhamdulillah bisa menemani juga dengan adik-adik, bisa menyaksikan saat akhir hayatnya, memandikan, menyolatkan, dan sampai ke penguburan di liang lahat.
Kalau ibu tidak pernah berkata begitu. Jadi saya dari awal juga tuh kalau mau pergi jauh tuh, karena tidak ada pembicaraan bekal kecolongan. Jadi kalau mau pergi itu hati-hati, khawatir ini yang terakhir. Februari kemarin umroh, karena setiap Februari ibu berangkat umroh. Pada waktu umroh itu, yes, AA ditakdirkan bisa menemani tawaf, sa'i lebih sempurna dari biasanya. Sampai sempat, aduh, ini kali ini rasanya beda umroh nih. Mungkin ini umroh yang terakhir nih bersama ibu. Aduh, tapi itu sempat terucap gitu sampai yang nemenin tuh. Karena saya merasa ibu nggak akan datang lagi ke sini gitu. Menjelang berangkat umroh kemarin April, ke rumah juga beda ibu. Biasanya mau pergi salaman, sungkem dan peluk, tapi ini lebih dalam gitu. Sampai mau berangkat keluar tuh ingin ikut keluar walaupun pakai kursi roda. Udah aja nih di dalam kan sedang kena enak badan, enggak pengen keluar. Akhirnya sampai di pagar, di pintu luar. Ada rupanya itulah yang terakhir kalinya. Memang sekuat tenaga kalau mau pergi ketemu ibu dulu. Kalau pulang ketemu ibu dulu. Karena dulu pernah punya kuda, pulang ke kuda dulu. Baru ketemu ibu, hasilnya mati kudanya. Mati itu benar. Karena biasanya dari tol Paster tuh ke KPAD, ini naik dulu ke Eko Pesantren, nengok kuda dulu. Baru ke ibu. Ini zolim. Mati kudanya, tidak mau katanya. Saya diutamakan lebih daripada ibumu. Ibumu, bukan kudamu. Hari Sabtu malam minggu ditelepon oleh adik, ini ibu demam tinggi tapi tidak mau ke dokter. Ayo ke dokter, ke rumah sakit supaya lebih nyaman. Ada yang obatnya, ada yang ngerti. Akhirnya ibu mau ke rumah sakit. Sebelum tidur, kebiasaan juga kalau sedang dinas luar membiasakan sebelum ibu tidur telepon. Jadi jam 9, setengah 10, paling 10 tuh telepon saja untuk mengucapkan, ya untuk nanya keadaan. Itu diupayakan. Kalau pergi sampai telepon, mendarat sampai telepon. Ya, pulang ke sini temui dulu. Malam dalam seminggu beberapa malam diusahakan tidur di rumah ibu. Sesudah acara ini selesai, biasanya naik motor ke rumah ibu. Di sana kalau tidak terlalu capek. Walaupun di sana tidak bisa berbuat banyak, dah capek ya. Tapi kelihatannya ibu senang kalau anaknya ada di sana. Bergiliran dengan adik-adik yang lain. Nah, malam telepon masih bicara bagus ya, nuhun, tas di rumah sakit. Pagi-pagi ditelepon oleh Adeda, Nin, manggilnya Nin, sudah wafat. Yang saya coba lacak itu adalah siapa saja yang menemani ibu waktu wafat itu, yang melihat. Nah, dari beberapa sampai saya minta rekam bagaimana saat akhir hayat ibu, itu menjadi penting bagi saya, ya enggak? Karena saya ingin tahu seperti apa akhir hayatnya ibu ini. Dari rekaman cerita dan itu, jadi jam 12 minta makan bubur, tidur nyenyak sampai jam 2 bangun tidak enak badan, kesakitan, memang ada sakit diabetes. Kemudian jam 3 menggigil, kedinginan sangat dingin sampai minta dipeluk. Lalu tayamum, karena memang ibu sekuat tenaga tidak pernah ketinggalan tahajud, dan tahajudnya tuh selalu lebih awal daripada saya. Pokoknya kalau saya bangun pasti ibu lagi sholat, gitu aja rumusnya.
belum pernah yang duluan, padahal yang jadi kiai anaknya. Tapi kan capek alasan. Padahal tidurnya juga ibu jam 11 gitu, bangun jam 2. Nah, ini saya berharap tidak berlebihan kata-kata ini ya. AA mengatakan apa yang AA saksikan sendiri. Kemudian lalu dalam sakitnya itu tetap berusaha tayamum dan sholat. Nah, ketika sholat dalam keadaan sakit itu ya, serba sakit, menggigil, sholat dan lambat laun melemah, la ilaha illallah dan selesai saja gitu. Ketika ditutup matanya menutup. Jadi menurut saksi mata itu adalah wafatnya ketika sedang sholat tahajud. Alhamdulillah. Karena sepanjang, nah tadi saya ngobrol dengan yang bagian nemenin hari-hari kalau kami tidak bersama. Apa cerita baru soal itu? Satu katanya, ibu itu selalu, maaf ya nggak apa-apa ini saya ceritakan ya, karena juga yakin begini tuh syariatnya diantaranya doa ibu. Ibu tuh yang paling itu adalah paling sering menyembunyikan rasa sakit penderitaannya ke anak-anak dan cucu. Jadi walaupun sedang sakit, nyeri, datang anak, tutupi gitu. Karena tidak mau anak jadi susah. Jadi kalau minta dipijit juga atau pijit ya udah nggak apa-apa. Kenapa? Katanya khawatir kalau lagi mijitnya kurang ikhlas, kan bisa jadi dosa kalau oleh anak katanya. Saking tidak mau anak bikin dosa gitu, jadinya tampakan aja. Masya Allah. Yang selanjutnya apa? Yaitu ngejaga sholat tepat waktu, walaupun dalam segala keterbatasan sakit. Lalu qiyamul lailnya juga lebih awal gitu dibanding saya khususnya. Jam 2, setengah 3 tuh, jam 2 tuh sudah sholat biasanya. Walaupun yang nunggunya tidur semua, tapi nin sholat. Lalu hal lainnya adalah terutama menjelang akhir-akhir ini sangat berusaha akrab dengan Al-Quran. Padahal matanya sudah tinggal sebelah yang bisa melihat, tapi Quran lagi dibalik segala. Dan menurut yang mendampinginya itu memang sekuat tenaga tidak mengisi waktunya itu dengan zikir terus dan doa untuk anak-anaknya. Jadi katanya pokoknya mah nin mah akan ngomong ke siapa-siapa, kalau keinginan minta aja ke Allah. Dan cuman Allah yang bisa ngebulak-balik hati. Dulu AA tuh nggak dilarang, misalkan terjun, payung, zaman di Kopassus dulu ya. Padahal ninte nggak setuju. Cuman kalau ngomong nggak setuju takut ada apa-apa. Jadi nggak doa, weh ya Allah selamatkan dan buat bosen weh terjun dah adanya. Latihan, dia ada dulu mah masih muda ya. Senang latihan terbang pesawat yang aerobatik teh, aduh katanya sebagai ibu, tapi dah nggak bilang ke saya, nin pada latihan pesawat terbang, mohon Allah tuh kapok hadirinnya. Jadi nin tuh yakin lah katanya daripada bikin sakit hati anak lebih baik minta ke Allah, karena Allah yang ngebulak balik hati. Itu saya dengar dari yang nemeninnya, ke saya sih nggak bicara ya, karena saya kan yang didoain ya. Nah begitulah yang AA dengar, yang AA lihat, semoga tidak berlebihan. Dan doa untuk anak tuh panjang sekali ini tuh kalau mendoakan tuh. Dan saya yakin sekali di antara yang membuat hidup ini seperti ini syariatnya adalah kedua orang tua ini. Nah pulang kemarin tuh, aduh sudah ini sedih lah sampai ke rumah, aduh lihat kursi sedih, lihat kamar, jadi persis muhasabah yang biasa saya katakan itu sekarang nyata. Ke kamar udah nggak ada ya, di kursinya tempat ibu nggak ada,
Mending ke kuburan we. Di kuburan mah seperti ada hadirin, cuman gak bisa jawab omongan saya. Nin, apa kabar? Makanya asal lebih nyaman berlama-lama di kuburan, ya mendoakan mungkin proses ini. Begitulah hadirin. Tadi saya baru tahu ibu tuh ternyata sudah tahu bakal meninggal. Ini hanya isyarat ya. Jadi pada waktu makan beberapa hari yang lalu piringnya jatuh, pecah. Melihat pecah begitu, ibu tuh langsung istighfar, astagfirullah. Ditanya kenapa? Apa? Ya suaminya, ayah saya, sebelum meninggal tuh sama, gelasnya pecah dulu, gitu. Jadi sudah tahu ini bakal meninggal tuh. Ya tidak berarti setiap piring pecah langsung pada meninggal ya enggak. Langsung tegang karena di warung barusan mangkok pecah katanya. Enggak, ini cerita tadi dari yang menemani ibu gitu ya. Masya Allah. Apa yang terjadi pada hati saya? Menyesal. Saya ridho karena paham ibu sudah waktunya pulang ya, tidak ada komplain. Tapi yang saya sesali itu tidak maksimal ya. Kenapa telepon hanya sekian menit, beda dengan telepon yang lain ya. Kadang-kadang kan kalau sudah sepuh ceritanya muter ya, itu lagi. Bahkan telepon juga cerita yang sama, padahal baru diceritakan telepon yang sebelumnya ya. Kadang, tapi karena sudah sedikit tahu ilmunya, oh iya Nin, baru di hati teh, kapan berhentinya? Teh dosa adalah astaga. Aduh, banyaklah yang sebetulnya saya bisa gitu melakukan lebih daripada yang kemarin yang ala kadarnya itu. Sekarang tidak ada lagi kesempatan. Makanya aduh, kalau saja bisa diputar ulang gitu, tahu pasti akan lebih maksimal. Kalau tiap Jumat sungkem teh sambil salam tempel ya enggak? Ibu teh seneng, bukan tidak punya uang tapi seneng mungkin dengan bekal sedekah. Kenapa nggak geblok gitu dua gepok gitu ya? Ini makalah ke beberapa lembar. Astagfirullah, udah susah sekarang. Makanya teman-teman sekalian, satu ya, jangan sia-siakan kebersamaan. Dan nggak ada jaminan pergi ke sini pulang bakal ketemu lagi tuh nggak ada jaminan. Nanti malam tidur bangun masih ada tuh nggak ada jaminan. Pergi ke sekolah belum tentu pulang lagi, benar? Pokoknya usahakan kualitas dalam pertemuan demi pertemuan. Kalau itu yang terakhir. Kemudian selagi mampu nih ya, pol apalagi ke ibu. Udahlah jangan hitung-hitungan. Punya gelang bagus misalkan ibu-ibu ya. Eta teh naon gelang teh sae buka. Nah. Ya saya juga yakin lah kalau karet gelang mah enggak berat ya. Tapi kalau ibu mau gitu mah kasihin aja. Naon eta teh mobil teh juga gitu. Ibu hoyong, naik. Silakan, ibu yang nyicil. Jangan, kita yang nyicil. Saya sudah pernah tuh punya mobil bagus ya. Ibu, mangga, mangga. Nggak mau katanya. Kunaon, sieun kagores jadi stres. Alhamdulillah, jual ya. Dan yang terbaik yang buat orang tua. Masa kita pakai yang lebih baik dari orang tua, benar? Hasilnya mah tetap Allah cukupi yang proporsional yang membuat nyaman. Hadirin, saya belum termasuk anak yang berbakti ke orang tua dengan maksimal, belum. Baru tersesalinya sekarang. Berharap dengan cerita ini satu, kawan-kawan bisa mengambil hikmah. Yang kedua, yang baiknya saja yang diambil. Tentu ibu juga bapak banyak kekurangan, tapi mudah-mudahan
kebaikannya lah yang kita tiru ya. Dan yang kedua adalah yang paling penting, kita harus sangat siap dengan perpisahan kapanpun, karena itu bisa terjadi kapan saja. Makanya jangan disia-siakan kebersamaan, dan ke orang tua kualitas maksimalkan. Kalau sudah tidak ada seperti saya ini, yatim piatu, tinggal nyesel saja. Sekarang lagi nyari amal apa nih, amal apa yang bisa membuat ibu bapak saya dikubur enak, nyaman. Lihat tabungan teh, mau ngapain ini tabungan disimpan ya, tabungan saya misalkan. Mendingan ini jadi wakaf, biar orang tua bisa kebagian ngalir pahalanya. Ya mau apa? Rumahnya juga mudah-mudahan nanti bisa dipakai tempat tahfidz Quran, sehingga ngalir terus pahalanya. Saya mohon maaf kalau ada yang, mohon ampun kepada Allah kalau ada yang berlebihan, tapi saya sangat bersyukur diberi orang tua yang bisa mendidik, mengajari dan mendoakan sehingga takdirnya seperti ini. Syariatnya adalah orang tua. Terima kasih hadirin, mohon maaf ya saya agak gelisah kalau sudah menceritakan sesuatu.